Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada para peserta yang telah tepat waktu ya join di webinar kali ini. Mungkin sudah banyak juga dari para peserta yang sering mengikuti rangkaian webinar dari Cloud Kilat. Nah, untuk kali ini kita akan ditemani oleh salah satu narasumber kita. Nanti akan ada Mas Dandi dari Teknik Support PT Infinity System Indonesia. Kemudian untuk pembahasan webinar Cloud Kilat kali ini, nah kita ini akan membahas topiknya yaitu mengelola keamanan jaringan pada virtual machine menggunakan firewall. Nah, nanti juga kita akan mendengarkan penjelasan dari Mas Dandi, kemudian juga akan ada sedikit demo. Baik, kalau gitu kita langsung kenalan dulu aja ke Mas Dandinya ya. Mungkin udah beberapa peserta di sini sudah hafal nih, oh ini Mas Dandi gitu kan, nggak asing nih orangnya. Oke, kita kenalan dulu ya sama Mas Dandi. Halo Mas Dandi. Terima kasih Mbak Caca. Halo semuanya, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Perkenalkan, nama saya Dandi Nur Rahman. Saya di Cloud Kilat itu bekerja sebagai Linux Engineer, sama seperti Kang Erlangga yang sebelumnya melakukan webinar tentang web server. Salam kenal. Salam kenal juga, udah kenal sih. Iya. Jadi kalau untuk pengalaman sendiri, Mas Dandi ini sudah berapa lama sih di Cloud Kilat startnya? Kalau saya pribadi sudah mulai bekerja di Cloud Kilat itu tahun 2019. Sekarang sudah jalan 2 tahun jadi kerja di Cloud Kilat. Oke, nggak kerasa ya sudah berjalan 2 tahunan ya. Iya. Kalau untuk dari sisi Mas Dandi sendiri, biasanya memang apakah sudah cukup banyak pengalaman di bidang ini atau gimana? Atau sudah banyak? Kalau untuk pengalaman, karena saya masuk itu saat PKL dari SMK ya, jadi cukup banyak pengalaman yang saya dapatkan selama bekerja dan PKL di Cloud Kilat juga. Berarti memang dari magang lanjut langsung bekerja di... Langsung bekerja, ya. Oke, baik-baik. Nah, berarti langsung aja saya infokan lagi ke para peserta untuk nanti jangan lupa ya, biar kita tak kenal maka tak sayang kan istilahnya gitu ya. Untuk mungkin boleh kita di screenshot atau misalnya mau storyin juga boleh diupload ke story Instagramnya atau LinkedIn-nya, boleh tag kita @cloudkilat gitu, biar makin eksis. Di follow juga boleh, di subscribe apalagi boleh banget. Oke deh. Kalau begitu untuk waktu dan tempat saya persilakan kepada Mas Dandi untuk memulai materinya. Silakan Mas. Ya, terima kasih Mbak Caca. Di sini kita akan langsung share. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Ibu dan saudara-saudari yang sudah mengikuti webinar kedua dari Cloud Kilat pada hari ini ya, dengan tema mengelola keamanan jaringan pada virtual machine menggunakan firewall. Sebelum masuk ke pembahasan, kita akan berkenalan terlebih dahulu dengan Cloud Kilat. Jadi siapa tahu ada yang belum pernah dengar ataupun belum tahu Cloud Kilat itu apa sih sebenarnya. Jadi Cloud Kilat di sini bisa dibilang adalah salah satu merek dari PT Infinity System Indonesia. Cloud Kilat ini bergerak sebagai layanan cloud sampai pada tahun 2021 ini. Cloud Kilat sudah berjalan selama kurang lebih 8 tahun dan terus memberikan inovasi produk seperti Kilat VM, Kilat Hosting, Kilat Storage, dan sebagainya. Untuk awalnya, Cloud Kilat ini dibuat untuk segmen pasar startup dan juga UMKM. Namun saat ini banyak juga para pelajar ataupun para pemula yang mencoba layanan Cloud Kilat dengan alasan harganya yang terjangkau dan juga kehandalannya di bidang cloud computing. Lalu setelah mengenal Cloud Kilat, seperti yang tadi sudah diperkenalkan di awal, mungkin sebelumnya juga sudah ada yang mengikuti webinar tentang web server yang dibawakan oleh Kang Erlangga. Di sini saya adalah salah satu anggota dari divisi Linux Engineer juga yang diketuai oleh Kang Erlangga dan ada juga Kang Afif Albana. Setelah itu kita akan masuk ke poin pembahasan dalam materi kali ini. Mungkin sekarang akan saya bahas poin-poinnya dulu. Di sini ada 4 poin pembahasan.
yang akan dibahas nanti. Yang pertama itu kita akan mengenal firewall terlebih dahulu. Yang kedua, bagaimana cara kerja firewall. Yang ketiga, sesuai dengan inti tema webinar kali ini, kita akan membahas firewall D. Dan yang terakhir, kita akan melakukan demo penggunaan keamanan jaringan pada virtual machine menggunakan firewall D. Langsung saja kita masuk dengan membahas pengertian firewall. Jadi firewall di sini adalah sistem keamanan yang bekerja dengan memberi izin pada trafik ataupun lalu lintas jaringan yang aman dan juga mencegah trafik jaringan yang tidak aman berdasarkan aturan yang sudah ditetapkan atau aturan yang sudah dibuat pada firewall tersebut. Umumnya firewall ini bekerja pada layer 3 yaitu network dan juga layer 4 yaitu transport layer dalam model referensi OSI. Kemudian untuk saat-saat ini di mana firewall sudah berkembang, bahkan firewall tersebut dapat memahami sampai layer 7 yaitu layer aplikasi. Untuk firewall sendiri dapat berupa sebuah hardware, software, ataupun keduanya. Di sini saya akan berikan sedikit contoh untuk hardware dari firewall. Contohnya adalah mikrotik. Meskipun mikrotik tersebut bukan difungsikan secara utama dalam firewall, namun dalam mikrotik sebagai router itu ada fitur dari firewall-nya. Juga di sini yang kedua, contoh dari software-nya firewall yang akan kita bahas nanti adalah firewall D. Dan yang ketiga, contoh dari keduanya yaitu firewall dalam bentuk hardware dan juga software. Contohnya adalah pfSense, di mana pfSense ini merupakan basic dari FreeBSD ya, mengambil dari FreeBSD. Selanjutnya, supaya kita lebih paham dengan pengertian firewall tadi, kita akan bahas bagaimana cara firewall bekerja. Jadi di slide ini terdapat dua koneksi, yaitu koneksi inbound dan koneksi outbound. Untuk koneksi inbound tersendiri, sesuai dengan topologinya, ini adalah aturan yang berlaku untuk lalu lintas jaringan yang datang atau masuk ke internet jaringan kita. Analoginya seperti yang ada pada gambarnya. Di sini tuh user 1 diibaratkan adalah network atau jaringan yang diizinkan oleh firewall, dan juga user 2 di sini diibaratkan adalah sebagai network jaringan yang ditolak oleh firewall. Jadi ketika ada request dari user A, user 1 masuk ke dalam server kita, karena di dalam aturan firewall-nya user tersebut sudah dipercaya, maka dia dapat masuk ke dalam server kita, jaringan kita. Sedangkan untuk user 2, di mana dia ditolak oleh firewall, karena kita sudah mengetahui sumber jaringan itu tidak aman, maka dia tidak akan bisa masuk ke dalam firewall kita. Analoginya untuk koneksi inbound ini, supaya lebih dapat dipahami adalah seperti pos satpam di suatu komplek. Jadi koneksi inbound ini diibaratkan apabila setiap penghuni komplek tersebut diharuskan menunjukkan kartu tanda bahwa mereka adalah penghuni komplek tersebut. Sedangkan apabila ada orang yang tidak dapat menunjukkan kartu tanda penghuni di situ, dia tidak akan diperbolehkan masuk ke dalam komplek. Yang kedua, ada koneksi outbound. Di sini koneksi outbound itu adalah aturan yang berlaku dari lalu lintas jaringan yang berasal dari komputer kita menuju ke jaringan luar. Di sini untuk koneksi outbound diibaratkan seperti komplek yang tadi sama, tapi ibaratnya adalah ketika sudah tengah malam nih, ada seorang anak penghuni komplek yang akan keluar. Tetapi di aturan firewall itu, di aturan pos satpamnya yang sudah dibuat, di sana tidak memperbolehkan anak kecil keluar setelah tengah malam. Jadi anak kecil tersebut tidak akan diizinkan untuk keluar. Di dalam penolakan firewall pun terdapat dua tipe aksi yang bisa digunakan. Jadi yang pertama adalah drop,
di mana server tidak akan mengirimkan pesan apapun kepada target. Dan yang kedua ada action reject, di mana server akan mengirimkan pesan output berupa sesuai dengan firewall yang digunakan. Selanjutnya ada beberapa contoh dari aplikasi firewall. Ini khusus untuk distro Linux ya. Jadi saya akan menjelaskan secara singkat dan sekilas saja. Yang pertama ini ada IP tables, di mana aplikasi IP tables ini sudah umum digunakan pada distro Linux apapun itu. Yang kedua ada UFW atau Uncomplicated Firewall. Nah, kalau UFW ini secara default sudah terinstall pada Ubuntu ataupun Debian. Lalu yang ketiga ada FirewallD. Yang FirewallD ini akan kita bahas di poin pembahasan ketiga sebagai tema inti pembahasan webinar kali ini. FirewallD di sini adalah merupakan, kalau dari secara harfiah, dia itu FirewallD, Firewall Daemon. Jadi daemon itu sebagai catatan adalah service yang berjalan secara otomatis dan berjalannya di belakang layar dari sistem Linux tersebut. Aplikasi ini menyediakan firewall yang dapat dikelola secara dinamis dengan dukungan zona jaringan ataupun firewall untuk menetapkan tingkat kepercayaan ke koneksi jaringan, interface, ataupun sumber yang terkait. Jadi kita dapat menetapkan aturan firewall melalui network zone untuk suatu interface berdasarkan tingkat kepercayaannya. Misalkan kita punya dua interface untuk satu VM ya. Yang satu adalah koneksi publik dan juga yang satu lagi untuk koneksi private ataupun internal. Nah, untuk kedua interface ini bisa kita masukkan ke network zone yang berbeda sesuai dengan jaringan yang nanti akan masuk ke dalam server kita. Misalkan untuk koneksi publik, kita akan mengatur atau menyaring network luar yang tidak aman. Sedangkan untuk koneksi internal, karena namanya internal, dipergunakannya untuk network-network yang sudah kita kenal. Seperti itu, jadi di network internal ini kita bisa menggunakan network zone yang lain. Selanjutnya, ada sedikit sejarah ataupun pembahasan tentang FirewallD ini. Awalnya FirewallD ini diinisiasi oleh Thomas Werner sebagai seorang pengembang dari Red Hat. Oleh sebab itu, FirewallD ini identik dengan OS CentOS ataupun RHEL, Red Hat Enterprise Linux. Dan juga FirewallD ini dirilis pertama kali pada Januari tanggal 3 tahun 2011 atau 10 tahun yang lalu. Untuk repositorinya sudah ada sendiri. Dia itu ditulis dalam bahasa Python untuk sistem operasi Linux dan platformnya merupakan NetFilter. Dan juga FirewallD ini menggunakan lisensi GNU GPL 2 ataupun open source ya. Dan juga websitenya bisa dilihat langsung di www.firewalld.org. Selanjutnya di sini ada FirewallD Zone. Seperti yang sudah dibahas sedikit tadi pada slide pengertian FirewallD. Di sini kita diberikan 9 pilihan zona default, mulai dari yang paling tidak dipercaya sampai yang dipercaya. Yang pertama ini ada zona drop. Jadi kalau kita menggunakan zona drop ini untuk interface pada VM kita, secara defaultnya semua koneksi jaringan yang masuk akan di drop tanpa ada pesan error ke targetnya. Jadi hampir semua zona yang diberikan oleh FirewallD ini hanya koneksi jaringan yang keluar yang akan diizinkan secara default. Yang kedua ada zona block. Jadi apabila kita menggunakan zona block pada interface kita, semua koneksi jaringan yang masuk akan di-reject ataupun akan ditolak, namun diberikan pesan dengan ICMP host prohibited ataupun ICMP 6 ADM prohibited untuk IPv6. Yang ketiga ada zona public. Ini jaringan publik merupakan zona default yang digunakan dalam FirewallD. Jadi ketika kita menginstal FirewallD, zona default yang bisa kita lihat itu adalah zona publik. Di sini kita bisa memilih koneksi jaringan apa aja yang diizinkan. Untuk zona eksternal,
Jaringan eksternal ini khususnya untuk penggunaan interface yang menuju gateway ataupun router. Biasanya dikonfigurasi sebagai NAT, jadi hanya traffic yang dipilih yang diizinkan. Untuk zona internal, ini seperti namanya digunakan untuk jaringan internal. Jadi apabila Linux kita berfungsi sebagai gateway ataupun router, sistem lain pada jaringan internal secara umum bisa langsung dipercaya. Jadi hanya koneksi jaringan yang dipilih aja yang diizinkan. Selanjutnya ada zona DMZ atau Demilitarized Zone. Jadi jika kita ingin memberikan akses kepada service ke jaringan publik, hanya koneksi jaringan yang dipilih saja yang diizinkan. Untuk sisanya adalah zona work, home, dan juga trusted. Untuk zona work dan home ini diperuntukkan untuk jaringan internal kantor, dan juga yang home diperuntukkan untuk jaringan internal rumah, di mana kita sudah tahu jaringan kantor atau jaringan rumah itu aman atau tidaknya. Yang terakhir trusted ini zona paling terbuka, di mana secara default action yang dipakai oleh zona ini adalah accept ataupun seluruh koneksi yang masuk ataupun yang keluar diizinkan oleh zona ini. Jadi apabila setelah mendengar firewall di zone ini, zona mana sih yang harus digunakan? Sebenarnya zona itu digunakan sesuai dengan jaringan kita itu yang kita gunakan. Jaringan kita itu sebenarnya paling cocok itu digunakan untuk zona yang mana. Misalkan kita lagi di luar untuk mengkoneksikan WiFi ke dalam laptop kita, itu WiFi-nya adalah WiFi public. Di situ kita tidak tahu WiFi tersebut aman ataupun tidak. Jadi kita harus melakukan filtering pada WiFi tersebut. Sebaliknya, apabila kita memiliki sambungan jaringan kabel di rumah, karena itu menggunakan kabel langsung dan juga menggunakan provider yang sudah kita percaya, maka itu harusnya cukup terpercaya untuk digunakan. Selanjutnya, setelah pembahasan firewall di zone, ada konfigurasi. Jadi di dalam firewall di ini terdapat dua sistem konfigurasi yang berbeda, yaitu yang pertama adalah runtime dan yang kedua adalah permanen. Jadi di firewall di ini ada dua tipe konfigurasi. Yang pertama runtime dan juga yang kedua adalah permanen. Untuk konfigurasi runtime ini, ketika kita menjalankan konfigurasi tersebut bakal tersimpan di dalam RAM. Jadi apabila kita melakukan reload ataupun restart server kita, si konfigurasi tersebut akan hilang dan kita harus memasukkan ulang konfigurasi tersebut. Untuk konfigurasi permanen, di sini konfigurasinya itu secara default tersimpan di directory /usr lib firewall. Dan bila kita melakukan perubahan sistem konfigurasi untuk di custom ataupun hal lainnya, itu akan tersimpan secara otomatis di /etc /firewall atau sistem config. Apabila kita menggunakan konfigurasi permanen, setelahnya kita harus melakukan reload service dari firewall-nya atau pahit-pahitnya apabila itu kita harus melakukan reboot gitu ya. Supaya lebih jelas, selanjutnya kita akan melakukan demo dari awal hingga penggunaan dasar firewall pada jaringan. Di dalam demo ini kita mempunyai skenario ya. Jadi di sini ada 3 server. Server firewall di 1 itu bertindak sebagai server utama untuk konfigurasi firewall di. Untuk server firewall di 02 itu merupakan klien yang nantinya akan diizinkan di dalam rule firewall yang akan dibuat. Dan server ketiga firewall di 03 ini akan dijadikan klien yang aksesnya ditolak, jaringannya ditolak oleh firewall pada server firewall di 01. Kita akan mulai dari instalasinya terlebih dahulu ya. Seperti biasa, instalasi aplikasi firewall ini sudah terdapat pada OS seperti CentOS, Ubuntu, dan lain-lain. Jadi kita tinggal menggunakan
paket installer manager dari OS bawaannya. Untuk CentOS di sini kita akan menginstalnya langsung menggunakan perintah YAM install firewall. Di sini paketnya sudah terinstall. Selanjutnya apa? Kita cek statusnya dari paket yang sudah kita install. Apakah berjalan ataupun tidak. Di sini sudah running. Sebelum running itu kita harus menjalankan perintah start untuk firewall-nya tersebut. Dan juga apabila kita ingin aplikasi firewall ini berjalan setelah server kita reboot, kita gunakan option enable untuk firewall. Selanjutnya, secara komen dari firewall sendiri bisa mengecek statusnya sendiri. Jadi kita tinggal ketikkan saja firewall-cmd-stat. Di sini firewall-nya sudah running. Dan setelah kita menginstal firewall, kita akan mengecek konfigurasi default dari firewall sendiri. Seperti yang tadi sudah dibahas, di sini ada directory USR-lib firewall dan di dalamnya ada beberapa directory untuk menunjang konfigurasi dari firewall sendiri. Sebelumnya kita lihat terlebih dahulu di sistem config. Zona apa yang digunakan secara default pada firewall setelah kita install. Nah, di sini hanya ada zona public karena itu merupakan zona yang defaultnya terinstall. Nah, pengalaman parkir akan terbuka dan tempat di sini default zone-nya adalah public seperti itu. Selanjutnya pada skenario ini kita akan membuat satu zona baru bernama webinar dan juga kita akan merubah default zone kita menjadi zona webinar tersebut. Sebelumnya kita cek terlebih dahulu default zone-nya yang kita gunakan. Selain melihat tadi dari konfigurasinya. Nah, di sini dengan komen firewall-cmd -get -default -zone, di sini ditunjukkan bahwa default zone yang kita gunakan saat secara default itu adalah public. Lalu kita dapat melihat juga zone-zone yang lain seperti yang tadi sudah dijelaskan pada firewall zone. Nah, di sini ada 9 zone default yang diberikan oleh firewall. Sekarang kita akan membuat zona baru dengan memberikan option min new zone webinar. Dan ini ketika kita menambahkan zona baru, kita harus mengesetnya sebagai konfigurasi permanen. Karena apabila kita membuat zona baru dengan konfigurasi runtime, akan terdapat error setelah dieksekusi. Seperti ini. Jadi kita gunakan option permanen. Sukses. Nah, setelah kita nambah zona baru ini, kita bisa ngecek apakah zona ini sudah terdaftar ataupun belum. Dengan menggunakan komen yang sebelumnya digunakan. Di sini zona tersebut tidak akan muncul karena dia menggunakan konfigurasi permanen dan perlu melakukan reload konfigurasi terlebih dahulu.
Setelah kita reload service firewall-nya, baru di sini akan muncul zona baru bernama zona webinar. Setelah kita membuat zona baru, kita akan mengesetnya sebagai default zone. Kenapa di sini saya menggunakan zona baru bernama webinar? Karena disesuaikan dengan skenario yang dibuat untuk demo kali ini. Nah, di sini zonanya sudah kita ubah menjadi zona webinar. Dan bisa kita cek lagi dengan option get default zone. Ya, jadi zona webinar ini sudah kita gunakan sebagai zona default, di mana nanti konfigurasi yang kita tambahkan tidak perlu lagi menggunakan option min-min zone untuk zona webinar ini, tetapi bisa langsung masuk ke dalam zona webinar. Selanjutnya kita cek di dalam zona webinar ini secara default ada konfigurasi apa saja. Nah, jadi karena zona webinar ini adalah zona yang baru kita buat, secara default dia tidak ada interface, source service, protokol, dan lain-lain. Sedangkan apabila kita lihat pada zona public, di sini dia sudah terdapat service untuk DHCP v6 client dan juga SSH. Maka dari itu, karena di sini kita akan melakukan uji coba dengan menggunakan web server dan juga SSH, sebelumnya di server 1 ini sudah terinstall web server basic gitu ya. Jadi di sini kita tambahkan terlebih dahulu service untuk SSH dan juga HTTP. Kita dapat melihat kembali konfigurasinya seperti apa. Ya, di sini sudah masuk service dari HTTP dan SSH. Namun karena kita menggunakan konfigurasi runtime, ketika kita reload, service dari firewall ini, dan kita cek lagi konfigurasinya, maka dia akan hilang. Dari situlah kita akan menambahkan service dengan option permanen. Di sini kita bisa juga menambahkannya langsung dengan separation, yaitu koma dan juga kurung kurawal. Di sini belum ada karena kita menggunakan option permanen. Jadi sebaliknya kita harus reload dulu supaya config-nya terbaca. Nah, di sini sudah terdapat service HTTP dan juga SSH. Sebelum kita melakukan membuat rule untuk mengizinkan dan menolak server 2 dan 3, kita coba dulu secara default konfigurasi ini apakah bisa mengakses server ataupun tidak. Gunakan URL. Sebelumnya sudah saya tambahkan etc host ya. Nah, ini isi dari web server yang saya buat di server 1. Dua-duanya masih bisa mengakses web server tersebut. Setelah itu, kita akan kembali ke skenario dengan membuat rule untuk mengizinkan server firewall di 2
mengakses SSH dan HTTP. Dan juga firewall di 03 tidak akan bisa mengakses HTTP dan juga SSH. Di sini option yang digunakan adalah reach rule. Sebelumnya kita lihat terlebih dahulu apakah ada rule yang sudah dibuat ataupun belum. Ini masih kosong, maka dari itu kita akan menambahkan dengan option add reach rule sama dengan tentukan di sini rule ini dibuat untuk IP version berapa. Di sini kita buat untuk IP versi 4, lalu kita masukkan source address-nya. Sebelumnya kita cek terlebih dahulu IP. Di sini untuk firewall di 02 menggunakan IP 103.41.206.237. Setelah menambahkan rule IP berapa dan juga source address-nya, kita masukkan action yang akan dilakukan. Ada accept, drop, dan juga reject. Di sini kita, karena sesuai skenario firewall di 02 ini akan diizinkan, maka kita gunakan action accept. Selanjutnya kita ubah sedikit saja. Untuk source address di sini menggunakan IP firewall di 03 dan actionnya kita rubah menjadi reject. Nanti akan kita tampilkan perbedaan dari action reject dan juga drop di sini. Saya di sini menggunakan konfigurasi runtime supaya nanti konfigurasinya dapat langsung diakses oleh server yang lain. Selanjutnya kita coba setelah menambahkan rule yang kita buat tadi, firewall di 02 bisa mengakses web server. Sedangkan firewall di 03 tidak dapat mengakses web server dengan output valid connect to firewall di 01, connection refuse. Sekarang kita ubah di server 01, tadi kan reject ya, untuk itunya kita hapus terlebih dahulu dan kita ubah menjadi drop. Lalu kita coba lagi pada server firewall di 03. Di sini tidak akan ada output yang ditampilkan sesuai dengan penjelasan dari action drop yang tadi sudah dibahas sebelumnya. Selanjutnya kira-kira seperti itu untuk penambahan rule secara basic ya. Kemudian apabila kita ingin menambahkan service, tapi service tersebut tidak ada di dalam server firewall secara default, kita bisa cek terlebih dahulu dari option min get service. Ini dia service default yang diberikan secara default oleh firewall. Misalkan kita butuh suatu service tapi tidak ada di dalam option tadi, kita bisa membuatnya dengan melakukan penulisan XML di dalam service. Sebelumnya kita lakukan copy dulu dari default config-nya. Misalkan kita akan mengcopy dari ssh.xml.
Dan di sini akan kita copy ke contoh service.xml. Lalu kita buka hasil copy-nya tersebut. Nah, di sini tuh ada namanya dan juga description dari service tersebut. Untuk description ini bisa diisi sesuai service yang akan ditambahkan. Nah, yang paling penting adalah port dari service tersebut. Kita tambahkan secara asal untuk pengujian kali ini. Selanjutnya, kita cek lagi apakah sudah masuk ke dalam service ataupun belum. Di sini belum masuk karena kita perlu melakukan reload terlebih dahulu. Baru kita cek lagi. Ya. Dan di sini sudah ada contoh service yang ditambahkan secara manual. Jadi kira-kira seperti itu untuk demo firewall secara basic dan juga singkat. Cukup sekian dari presentasi dari saya. Selanjutnya boleh apabila ada pertanyaan. Baik, terima kasih Mas Dandi untuk penjelasan materinya. Nah, kita sekarang mulai masuk ke sesi Q&A ya. Ini sudah masuk juga beberapa pertanyaan dari para peserta di kolom chat. Hanya ini kita pilih beberapa dulu, karena ini sudah tercampur juga ya, ada yang sudah dibantu jawab, ada yang masih belum terjawab. Oke, ini kita bacakan pertanyaan dari Bapak atau Ibu Mistriana. Mas Dandi izin bertanya, kelebihan firewall di ini dibandingkan dengan yang lainnya bagaimana ya? Mungkin boleh bantu jawab, Mas Dandi, silahkan. Iya, makasih banyak. Ya, jadi untuk perbedaan firewall di ini dengan firewall-firewall yang lain, keunggulannya itu adalah dia bisa membedakan jaringan lain sesuai dengan interface yang kita punya. Jadi misalkan kita hanya memiliki satu interface, ya sudah berarti kita melakukan konfigurasi di satu zona yang sama dengan memperhatikan network yang masuk ke dalam server kita dan juga dari server kita menuju luar seperti itu. Apabila kita menggunakan contohnya dibandingkan dengan IP tables ya. Kalau IP tables itu menggunakan change dan rules. Jadi di situ dia untuk beberapa interface dia menggunakan rules yang sama dan juga apabila kita melakukan perubahan pada konfigurasi itu akan berpengaruh pada seluruh konfigurasinya. Apabila kita menggunakan firewall di ini, kita hanya merubah pada satu network zone. Jadi untuk network zone lain tidak akan terubah secara default apabila kita melakukan perubahan pada konfigurasi network zone tersebut. Itu perbedaan dan keunggulan dari firewall yang saya pahami. Berarti itu ya untuk penjelasannya, kelebihan-kelebihan dari firewall D. Kemudian kalau misalnya mau ada yang kurang atau misalnya mau sharing, boleh bisa ditambahkan di kolom chat. Langsung bertanya pakai mic juga boleh ya untuk Bapak atau Ibu Mistriana. Next kita bacakan lagi pertanyaan berikutnya. Ini ada dari Bapak atau Ibu Ajon ya. Ini kebetulan baru join juga orangnya. Nah, kalau untuk firewall di ini, apakah ada versi GUI-nya? Oh iya, jadi karena yang saya bahas saat ini adalah firewall untuk command line interface, sebenarnya firewall sendiri sudah mengeluarkan versi GUI-nya. Apabila kita install pada server desktop,
namanya itu adalah firewall min config. Jadi di situ kita bisa dengan lebih mudah menentukan rule yang akan kita gunakan dan juga action apa yang akan dipakai pada rule tersebut. Untuk GUI-nya itu malah saya lihat lebih karena itu human readable gitu ya, enak dilihat oleh kita. Jadi untuk penggunaan konfigurasinya pun akan lebih jelas dan lebih mudah. Kemudian next, ini ada lagi pertanyaan dari Bapak atau Ibu Dana Sugiri. Tadi sudah sempat dibantu jawab juga ya oleh Pak Michael Erlangga, tapi sebaiknya kita jawab lagi ya. Nah, untuk pertanyaannya seperti ini, setahu saya VM CloudGuard itu cuma satu IP publik tanpa IP private. Apakah tetap bisa diinstal? Oh iya. Jadi yang saya gunakan pun ini VM dari CloudKillat ya. Kita pakai server dengan paket paling kecil. Ini pun dia hanya memiliki satu interface public. Jadi yang tadi saya contohkan itu hanya rule yang digunakan untuk satu IP public. Sedangkan apabila sesuai pertanyaan, CloudKillat itu cuma satu IP public tanpa IP private. Sebenarnya apabila kita membutuhkan IP private untuk server di CloudKillat itu, kita bisa melakukan request kepada technical support di sana dengan ketentuan yang berlaku ya. Jadi IP private tersebut digunakan untuk hal yang seperti testing ataupun penggunaan internal. Jadi jawabannya apakah tetap bisa diinstal? Ya, tetap bisa diinstal walaupun hanya satu interface yang ada di VM tersebut. Nah, ini kemudian ada lagi yang lanjut pertanyaannya. Nah, apa perbedaan antara firewalled dan UFW itu apa ya? Memang sama? Gitu. Sebenarnya dari perintah yang digunakan sudah jelas berbeda antara firewalled dan juga UFW ya. Dalam firewalled itu dia langsung menggunakan config yang diawali dengan firewalled min cmd dan option-optionnya yang ada di firewalled.org di situ. Kalau UFW sendiri basicnya adalah dia menggunakan basic seperti IP tables. Jadi ketika config yang digunakan UFW tersebut digunakan pada server, untuk option-optionnya bisa secara jelas dibedakan antara network zone dan juga change dan rules. Oke, untuk jawaban tersebut tadi untuk Pak Norvianto ya yang nanya ya. Kemudian ada lagi sih ini pertanyaannya. Oke. Ini pertanyaan dari Bapak atau Kakak Rizky Sulistyo. Pertanyaannya, untuk membuat rule seperti fail to ban atau fail ban, apakah memungkinkan menggunakan firewalled saja? Untuk fail to ban. Ini fail to ban. Fail to ban sendiri biasanya digunakan untuk sistemnya itu adalah ketika banyak akses ke dalam server kita. Misalkan dari satu IP terus-terusan mengakses server kita, di situ dia memberikan rule. Contohnya adalah untuk IP yang mencoba masuk secara terus-menerus akan dimasukkan ke dalam jail ataupun penjara. Nah, sedangkan untuk firewalled ini kita melakukan blockingnya menggunakan source seperti IP ataupun port yang digunakan. Jadi kegunaannya pun berbeda antara firewalled dan juga fail to ban dari sisi penggunaan yang biasanya dipakai oleh para sistem administrator. Oke, baik. Tambahan untuk yang perbedaan firewalled dan UFW tadi ya. Firewalled itu memerlukan backend untuk menjalankan konfigurasinya, sedangkan UFW itu sudah berupa standalone application. Oke, baik. Next kita ada jawab pertanyaan lagi nih dari Bapak atau Kakak Arif Al-Rashid ya. Pertanyaannya, kan tadi kita tidak bisa set new zone secara runtime. Apakah ada alasannya? Ya, karena
untuk zona baru yang akan kita tambahkan itu tidak dapat bersifat sementara. Jadi itulah alasan kenapa Fairoldi ketika membuat suatu zone baru harus menggunakan option permanen. Jadi supaya nanti setelah zone tersebut dibuat, kalaupun kita berubah pikiran, kita bisa menghapusnya dengan option remove. Oke. Nah, ini masih ada pertanyaan dari Bapak atau Kakak Aski ya. Izin tanya Kak, bagaimana konsep kerja dari SSH di firewall dan apa kelebihan dan kekurangannya ketika kita menggunakan runtime dan permanen di dalam server firewall? Jadi kalau untuk pertanyaan pertama itu yang kegunaan SSH ya, konsep kerja dari SSH di firewall. Jadi ketika kita melakukan blok dari suatu network ke dalam SSH kita, maka network tersebut tidak dapat masuk ke dalam server kita. Untuk pertanyaan selanjutnya itu, kelebihan dan kekurangan ketika kita menggunakan runtime dan permanen di dalam server firewall. Biasanya konfigurasi runtime itu digunakannya saat kita melakukan testing. Jadi supaya saat kita bingung ataupun oh ini kayaknya konfigurasinya salah nih. Jadi kita tinggal melakukan reload dan konfigurasi kembali ke awal seperti itu. Sedangkan untuk konfigurasi permanen digunakan untuk konfigurasi yang memang akan kita tambahkan ke dalam server tersebut. Jadi ketika kita melakukan reload, server tersebut tetap menjalankan konfigurasi sebelumnya yang sudah kita tetapkan. Itulah perbedaan dari runtime dan permanen untuk kelebihan dan kekurangannya. Mengapa di slide tadi saya juga menggunakan gambar yang orang yang bingung pada konfigurasi runtime? Karena untuk orang awam, ketika menggunakan firewall dengan tanpa option permanen, saat servernya misalkan mati dan kembali up nyala gitu ya, dia pasti bingung kenapa ini ada yang berubah gitu dari si konfigurasi firewall-nya sendiri kayak gitu. Oke, berarti itu yang untuk penjelasannya ya Kak ya. Nah, ini ada pertanyaan juga dari Bapak atau Kakak Asep Mulyadi. Nah, pertanyaannya, CSF firewall biasanya include di cPanel, WebZo, dan semisalnya. Apakah firewall di ini juga tersedia di control panel cPanel? Untuk CSF firewall sendiri, pada misalkan control panel, seperti cPanel, WebZo, dan semisalnya, biasanya mereka menggunakan IP tables bawaan. Dan juga saya belum pernah melihat sih untuk firewall yang digunakan secara default untuk sebuah control panel. Jadi maaf belum bisa menjawab pertanyaannya. Untuk tambahan, jadi biasanya control panel itu kan sudah disesuaikan dengan ketentuan para providernya, misalkan control panel, cPanel, Flash, atau WebZo, dan lain-lain. Jadi tidak ada yang include dengan firewall karena menggunakan firewall bawaan dari si control panel tersebut. Jadi itu ya tambahannya ya. Kemudian ini kita ada beberapa pertanyaan nih dari Bapak atau Kakak Andara. Lumayan ada 3 poin nih pertanyaannya. Oke, pertanyaan yang pertama, di firewall ini, apakah ada fitur limit rate-nya seperti di Chain If Tables? Itu yang pertama. Kedua, apakah di firewall bisa di-set group set, misal beberapa IP saja yang kita mau block atau allow? Kemudian yang ketiga, pertanyaan ketiga, bisakah rule firewall yang sudah kita define di export ke sebuah file? Jadi untuk pertanyaan dari Bapak Andara, yang pertama ini, apakah di firewall itu bisa menggunakan fitur limit rate seperti chain tables? Jawabannya adalah apabila rate limit tersebut masih sesuai dengan hit count yang ditentukan masih bisa. Tapi apabila rate limitnya yang dimaksud adalah melakukan bandwidth, limit bandwidth,
pada network itu belum disupport oleh Firewaldi. Seperti itu. Untuk jawaban nomor 2, apakah di Firewaldi bisa di-save grup, misal beberapa IP saja yang kita mau blok atau allow, sesuai dengan zona yang kita gunakan. Di situ sebenarnya kita bisa memasukkan rule yang sama dengan memasukkan IP yang berbeda, ataupun kita sebenarnya bisa memasukkan config IP tables di dalam Firewaldi, tapi tadi saya tidak contohkan karena kita fokus membahas Firewaldi-nya. Di situ ada option yang namanya min direct, jadi kita bisa memasukkan konfigurasi dari IP tables di dalam Firewaldi dengan sistem penulisan dari IP tables. Sedangkan yang ketiga, bisakah rule Firewaldi yang sudah kita define diekspor ke sebuah file? Secara default, tadi belum saya jelaskan, saya terangkan kembali. Jadi secara default, konfigurasi pada zone itu tersimpan di etc Firewaldi zones. Dan di sini saya coba tunjukkan lagi. Ini yang lupa saya tadi perlihatkan. Dari zona yang sudah kita konfigurasi, di situ konfigurasinya tersimpan sesuai dengan sistem config yang tadi dijelaskan. Di sini yang tadinya hanya ada public.xml berubah dan bertambah menjadi ada zona baru webinar. Nah, di sini konfigurasi tersebut tersimpan. Jadi apakah bisa diekspor ataupun dipindahkan? Ya, jawabannya adalah bisa. Oke, berarti sudah cukup jelas ya untuk jawaban-jawabannya, dan ini alhamdulillah sekali banyak peserta yang bertanya ya, aktif sekali antusiasmenya. Oke, berarti kalau sudah tidak ada yang bertanya lagi, saya mau info juga untuk para peserta webinar. Barusan saya sudah infokan untuk link kelengkapan data e-sertifikat dan juga sebagai feedback bagi kami, mohon nanti dibantu isi ya, karena itu sebagai data juga bagi kami, begitu. Kemudian nantinya untuk para peserta yang terpilih 5 orang yang sudah bertanya, nanti akan kita hubungi melalui email, maka sudah dapat dipastikan juga ya untuk email yang di-input ke kita itu email yang valid gitu, agar kita mudah juga untuk komunikasikannya. Baik, kalau seperti itu mungkin ada yang mau ditambahkan lagi dari Mas Dandi untuk para peserta? Oh iya, mohon maaf apabila mungkin ada penjelasan yang kurang ngena gitu ya. Jadi kalau untuk kehadiran Bapak Ibu dan teman-teman di sini, terima kasih. Jangan lupa untuk follow, like, dan subscribe dari akun Cloud Kilat untuk Facebook, Instagram, dan juga YouTube serta Twitternya ya. Dan juga nanti untuk pemilihan pemenang OVO dan GoPay itu dipilih dari pertanyaan dan juga feedback yang diisi. Jadi seperti yang dijelaskan oleh Mbak Saskia tadi, mohon untuk mengisi form feedbacknya sesuai dengan akun masing-masing seperti itu. Terima kasih. Baik, berarti sudah sampai di sesi akhir ya untuk webinar kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada para peserta yang sudah join, baik dari awal maupun dari pertengahan. Nah, kemudian jika para peserta mungkin ada yang telat join, jangan khawatir karena untuk sesi webinar yang full dari awal sampai akhir nanti kita akan upload juga ke channel YouTube Cloud Kilat. Jadi jangan lupa untuk pantengin terus channel YouTube Cloud Kilat. Selain itu kita juga aktif sekali di sosial media seperti Instagram dan juga Twitter, Facebook. Jangan lupa di-follow dan juga di-like setiap postingannya. Oke, kalau seperti itu saya Saskia undur diri. Terima kasih atas antusiasmenya. Mohon maaf jika saya ada kesalahan. Dan jangan lupa tadi untuk hasil webinarnya di-upload ke story ya, biar sama-sama eksis. Oke, baik. Kalau gitu saya ucapkan terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, salam sejahtera.